Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir semester Web Programming 3 dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Lapangan Berbasis Website. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Biru Eva Damayanti dengan NIM 19-280-90-91. Yang kedua ada Farhan Mulyawan 19-200-207. Yang ketiga dengan saya sendiri Steni Nani 19-200-425. Yang keempat ada Mafudin dengan NIM 19-200-641. Yang kelima ada Muhammad Rivaldi dengan NIM 19-200-343. Yang keenam ada Muhammad Rizky dengan NIM 19-200-396. Latar belakang. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes, tipe 2, dan osteoporosis, bentuk kanker, obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam aktivitas fisik juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk konsentrasi. Menurut Prasetyo 2015, karena banyaknya aktivitas yang kita jalani sehingga membuat kita sering lupa untuk olahraga. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu pendalaman pemesanan lapangan yang masih menggunakan metode manual dan pemesanan lapangan oleh konsumen yang masih manual juga. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis web untuk pemesanan lapangan. Deskripsi produk. Menciptakan sistem aplikasi yang berfungsi sebagai informasi pemesanan lapangan berbasis web. Keuntungan yang diharapkan dalam penggunaan pemesanan lapangan berbasis web ini adalah para pelanggan dapat memesan lapangan dengan mudah dan dapat menghemat waktu, dan bagi pengelola lapangan juga mudah dalam melakukan pendataan. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, studi pustaka, kuesioner, lalu model pengembangan sistem itu, lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis proses yang berhubungan dengan transaksi pemesanan lapangan. Yang kedua, melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi pemesanan lapangan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi pemesanan lapangan. Yang keempat, membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan didesain. Yang kelima, penerapan dan pengujian sistem sehingga layak untuk digunakan oleh pemilik proyek. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada sistem informasi, yang ketiga ada website, yang kelima ada futsal, yang kelima ada model waterfall, yang ketujuh ada MySQL, yang kedelapan ada PHP. Perancangan sistem dan program usulan. Analisa sistem berjalan. Dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya akan disajikan tata laksana sistem yang sedang berjalan yang berhubungan dengan penyewaan lapangan berbasis web. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, proses registrasi akun booking. Konsumen diharuskan melakukan pendaftaran akun untuk bisa melakukan booking lapangan. Yang kedua, proses mencari lapangan yang ingin di-booking. Konsumen yang telah melakukan pendaftaran akun untuk login kembali. Konsumen yang telah login selanjutnya menggunakan penyewaan lapangan dengan cara mencari lapangan yang mana yang ingin digunakan untuk bermain. Yang ketiga,
ketiga, proses mencari jadwal booking lapangan yang diinginkan atau tersedia. Konsumen yang telah memilih lapangan yang akan digunakan untuk bermain, lalu konsumen mencari jadwal lapangan yang diinginkan atau yang tersedia. Yang keempat, proses membayar lapangan yang akan di-booking. Setelah konsumen memilih lapangan dan jadwal bermain, konsumen membayar lapangan yang telah di-booking tadi dan mencetak laporan yang telah berhasil membayar booking lapangan. Yang kelima, proses laporan booking. Admin mengolah kembali data booking lapangan yang terdapat pada website dan dijadikan dalam bentuk laporan penyewaan lalu diserahkan kepada pemilik usaha. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rivaldi ingin melanjutkan presentasi dari Istiani Nani. Analisa kebutuhan sistem. A. Skenario kebutuhan pelanggan atau member, memilih daftar, memasukkan data pelanggan, melakukan login, memilih lapangan di menu lapangan, memilih jadwal booking lapangan, melakukan pembayaran, mengupload bukti pembayaran, mencetak bukti booking, melakukan logout. B. Skenario kebutuhan admin atau petugas, melakukan login, masuk ke menu utama, konfirmasi bookingan, konfirmasi pembayaran, mencetak laporan booking dan pembayaran, melakukan logout. Desain basis data, spesifikasi file. A. Tabel admin, nomor 1, ID admin, tipe data integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Nama admin, tipe data varchar, size 25. 3. Foto admin, nama tipe data varchar, size 50. 4. ID user, tipe data integer, size 11, keterangan foreign key. B. Tabel jadwal, nomor 1, ID jadwal, tipe data varchar, size 10, keterangan primary key. 2. ID lapangan, tipe data integer, size 11, keterangan foreign key. 3. Jam mulai, tipe data time. 4. Jam selesai, tipe data time. 5. Durasi, tipe data integer, size 2. 6. Tanggal main, tipe data date. 7. ID sewa, tipe data varchar, size 10, keterangan foreign key. C. Tabel kategori, nomor 1, ID kategori, tipe data integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Nama kategori, tipe data varchar, size 20. D. Tabel lapangan, nomor 1, ID lapangan, tipe data integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. ID kategori, tipe data integer, size 11. 3. Nama lapangan, tipe data varchar, size 20. 4. Lokasi, tipe data varchar, size 50. 5. Tarif, tipe data double. 6. Gambar, tipe data varchar, size 50. E. Tabel member, nomor 1 ada ID member, tipe data integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Nama member, tipe data varchar, size 25. 3. Gender, tipe data enu, keterangan laki-laki, perempuan. 4. Alamat, tipe data teks. 5. Nomor handphone, tipe data varchar, size 13. 6. Email, tipe data varchar, size 35. 7. Foto member, tipe data varchar, size 50. 8. ID user, tipe data integer, size 11, keterangan foreign key. F. Tabel pembayaran, nomor 1, ID bayar, tipe data varchar, size 11, keterangan primary key. 2. ID sewa, tipe data varchar, size 10, keterangan foreign key. 3. Total bayar, tipe data double. 4. Tanggal pembayaran, tipe data date. 5. Status pembayaran, tipe data enum, keterangan menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, terkonfirmasi. 6. Bukti pembayaran, tipe data varchar, size 100. 7. Jam pesan, tipe data timestamp. G.
G. Tabel penyewaan. Nomor 1 ID sewa, tip data varchar size 10, keterangan primary key. 2 ID lapangan, tipe data integer size 11, keterangan foreign key. 3 ID member, tipe data integer size 11, keterangan foreign key. 4 tanggal pesan, tipe data date. 5 tanggal sewa, tipe data date. 6 jam mulai, tipe data time. 7 status sewa, tipe data enum, keterangan booking batal selesai. A. Tabel user. Nomor 1 ada ID user, tipe data integer size 11, keterangan primary key auto increment. 2 username, tipe data varchar size 20. 3 password, tipe data varchar size 35. 4 status, tipe data enum, keterangan 1 2. Berikut adalah use case diagram, dan ini adalah entity relationship diagram atau ERD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di WEPA. Saya Dura Pada Meningati akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rivaldi. Selanjutnya, berikut merupakan LRS. Selanjutnya merupakan gambar activity diagram user. Berikutnya merupakan activity diagram admin. 3.4 desain antarmuka. A. Halaman login dan registrasi untuk admin dan konsumen atau user. 1. Halaman registrasi. Halaman registrasi merupakan halaman untuk konsumen melakukan pendaftaran untuk melakukan login. 2. Halaman login. Halaman login merupakan halaman untuk konsumen dan admin masuk ke dalam halaman dashboard atau beranda. Selanjutnya, B. Desain antarmuka untuk admin. 1. Halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman utama untuk admin. Terdapat data transaksi terkini dari pemesanan lapangan. Selanjutnya, halaman data admin. Halaman data admin merupakan halaman yang menunjukkan daftar data admin. 3. Halaman tambah data admin. Halaman tambah data admin merupakan halaman untuk menambah admin baru dan berisi nama admin, username, dan password. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Biru. 4. Halaman edit data admin. Halaman edit data admin merupakan halaman untuk mengedit data admin seperti nama, username, atau password. 5. Halaman data member. Halaman data member merupakan halaman yang berisi data-data member. Pada halaman terdapat kolom nomor, nama member, gender, alamat, nomor handphone, email, dan action untuk menghapus. Yang keenam, halaman data kategori. Halaman data kategori merupakan halaman yang berisi jenis-jenis kategori lapangan yang tersedia. 7. Halaman tambah data kategori. Halaman tambah data kategori merupakan halaman untuk menambah kategori lapangan. 8. Halaman edit data kategori. Halaman edit data kategori. Halaman edit data kategori merupakan halaman untuk mengedit data kategori. 9. Halaman data lapangan. Halaman data lapangan merupakan halaman yang berisi data-data lapangan yang tersedia. Di dalamnya terdapat kolom nomor, nama lapangan, kategori, tarif, gambar lapangan, dan action untuk mengedit atau menghapus. 10. Halaman tambah data lapangan. Halaman tambah data lapangan merupakan halaman untuk menambah data lapangan yang baru. 11. Halaman edit data lapangan.
Halaman edit data lapangan merupakan halaman untuk mengedit data lapangan yang sudah ada dan ingin diperbarui. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mahfudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin. Saya akan melakukan presentasi dari Rizky. 12. Halaman data penyewaan. Halaman data penyewaan merupakan halaman yang berisi data-data konsumen yang memesan ke lapangan. 13. Halaman data jadwal. Halaman data jadwal merupakan halaman yang berisi informasi data jadwal lapangan yang telah terpesan. 14. Halaman data pembayaran. Halaman data pembayaran merupakan halaman yang berisi informasi data-data konsumen yang melakukan pembayaran. Terdapat bukti gambar pembayaran, lalu admin akan melakukan konfirmasi pembayaran. C. Desain antarmuka untuk konsumen atau user. 1. Halaman beranda. Halaman beranda merupakan halaman utama untuk konsumen atau member. 2. Halaman lapangan. Halaman lapangan merupakan halaman untuk member melihat data lapangan yang dimiliki oleh Epic. 3. Halaman jadwal. Jadwal merupakan halaman setelah member memilih lapangan dan akan memilih jadwal pertandingan. 4. Halaman data pemesan lapangan. Jika belum dibayar halaman data pemesan lapangan, jika belum bayar tampilannya akan seperti berikut. Pemesan diminta untuk mengupload bukti bayar atau pemesan bisa membatalkan sewa lapangan. 5. Halaman upload dibayar. Halaman upload dibayar merupakan halaman pop-up untuk pemesan lapangan mengunggah bukti bayar. 6. Halaman data pemesan lapangan. Jika sudah bayar dan mengunggah informasi. Halaman ini merupakan halaman setelah pemesan mengunggah bukti bayar dan menunggu konfirmasi bukti bayarnya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Farhan Mulyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Mulyawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mahfudin. 7. Halaman data pemesanan lapangan jika pembayaran sudah dikonfirmasi. Halaman ini merupakan halaman setelah admin mengkonfirmasi bukti bayar pemesanan dan pemesan bisa melakukan cetak sewa. 8. Halaman cetak sewa. Halaman ini merupakan halaman PDF untuk pemesan mencetak bukti pemesan. 9. Halaman tentang. Halaman ini berisi informasi mengenai Futsal Fair. 10. Halaman profil. Halaman ini berisi profil member Futsal Fair. 11. Halaman riwayat booking. Halaman ini merupakan halaman riwayat pemesanan lapangan yang telah dilakukan oleh pemesan. 3.5. Struktur navigasi. A. Struktur navigasi admin. Login. Dashboard, data admin, data member, data kategori, data lapangan, data penyewaan, data jadwal, data pembayaran, logout. Lalu lihat data transaksi terkini, lihat data admin, lihat data member, lihat data kategori, lihat data lapangan, lihat data penyewaan, lihat data jadwal, lihat data pembayaran, tambah, edit dan hapus, tambah, edit, hapus, tambah, edit dan hapus. Struktur navigasi, login atau registrasi. Login dan registrasi. Di bawah login ada beranda, lapangan, dan di bawahnya lihat daftar lapangan, lalu jadwal dan booking. Lalu pemesanan, di bawahnya ada upload bayar, tunggu konfirmasi, dan cetak sewa. Lalu ada tentang, lalu ada profil, di bawahnya ada profil, di bawah pemesanan, lalu logout. Kemudian lihat login user. Nomor 1, kelas uji, masukkan username dan password benar. Scanner uji, masukkan username dan password benar. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman beranda, login berhasil. Hasil ujinya sesuai. Nomor 2, login pada user yang salah.
Skenario uji, masukkan username dan nama salah. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman beranda, login gagal, hasil uji sesuai. Nomor 3, kelas uji, login pada user yang salah. Skenario uji, masukkan username dan password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman beranda, login gagal, hasil uji sesuai. Nomor 4, login pada user yang salah. Skenario uji, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman beranda, kita login, hasil uji sesuai. 3.7.2 login admin. Nomor 1, kelas uji, masukkan username dan password benar. Skenario uji, masukkan username dan password benar. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman dashboard, login berhasil, hasil uji sesuai. Nomor 2, kelas uji, login pada admin yang salah. Skenario uji, masukkan username dan password salah. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman dashboard, login gagal, hasil uji sesuai. Nomor 3, kelas uji, login pada admin yang salah. Masukkan skenario uji, masukkan username dan password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman dashboard, login gagal, hasil uji sesuai. 4, login kelas uji, login pada admin yang salah. Skenario uji, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman dashboard, login gagal, hasil uji sesuai. 3.7.3 registrasi. Nomor 1, kelas uji, mengisi semua form yang disediakan. Skenario uji, masukkan nama lengkap, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor HP dan email yang benar. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman login, register berhasil, hasil uji sesuai. Nomor 2, hanya masukkan salah satu dari form. Skenario uji, hanya mengisi nama lengkap dan username, password, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman login, registrasi gagal, hasil uji sesuai. 3, hanya mengosongkan salah satu dari form. Skenario uji, hanya nama lengkap yang kosong dan username, password, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email terisi. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman login atau registrasi gagal, hasil uji sesuai. Nomor 4, kelas uji, form registrasi dikosongkan semua. Skenario uji, nama lengkap, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email tidak terisi. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman dashboard, login gagal, hasil uji sesuai. 4. Penutup. 5.1 Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya mengenai program yang telah diambil kesimpulan. 1. Dengan adanya sistem informasi pemesanan lapangan berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam pemesanan lapangan, melihat informasi penjadwalan lapangan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. 2. Mempermudah pemilik lapangan untuk mempromosikan lapangan yang dimilikinya. 3. Mempermudah pemilik lapangan untuk mengelola data transaksi pemesanan dan mengurangi kesalahan. 5.2 Saran-saran. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya mengenai program yang telah dibuat, dapat diambil kesimpulan. 1. Dengan adanya sistem informasi pemesanan lapangan berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam pemesanan lapangan, melihat informasi penjadwalan lapangan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. 2. Mempermudah pemilik lapangan untuk mempromosikan lapangan yang dimilikinya. 3. Mempermudah pemilik lapangan untuk mengelola data transaksi pemesanan dan mengurangi kesalahan. Terima kasih. Pertama-tama kita buka aplikasi XAMPP. Lalu klik Start pada Apache dan juga MySQL. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Chrome. Lalu ketikkan localhost /futsal. Lalu kita akan masuk ke halaman login. Karena kita belum punya akun, maka kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Masukkan nama lengkap, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor HP,
dan juga email. Lalu kita akan kembali ke halaman login. Masukkan username yang sudah dibuat dan juga passwordnya. Lalu klik sign in. Lalu kita akan masuk ke halaman member. Klik lapangan, maka akan tampil daftar lapangan eFutsal Field. Selanjutnya, pilih lapangan yang ingin dipesan. Klik cek jadwal. Masukkan jam main. Misalnya jam 8. Jam selesai misalnya jam 10. Input tanggal main, lalu booking. Di sini status belum bayar. Silahkan bayar sesuai tagihan. Maka kita akan upload bukti bayar. Pilih file. Lalu klik simpan. Maka status terganti menjadi sudah bayar. Mohon menunggu konfirmasi. Berikut merupakan halaman tentang. Selanjutnya ada halaman profile member. Terdapat nama member, nomor handphone, email, username, dan juga password. Selanjutnya ada halaman riwayat booking. Jika sudah selesai memesan, maka akan logout. Akan kembali ke halaman login. Selanjutnya kita masukkan admin dan juga passwordnya. Maka akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat data transaksi terkini. Pada halaman data admin terdapat tambah data. Seperti ini tampilannya. Dan juga edit. Data admin seperti ini tampilannya. Berikutnya, halaman data member. Berikutnya, halaman data kategori. Admin bisa menambah data kategori. Atau juga admin bisa mengedit data kategori. Selanjutnya, halaman data lapangan. Terdapat tambah data seperti ini. Atau edit data lapangan. Selanjutnya, halaman data penyewaan seperti ini. Halaman data jadwal seperti ini. Halaman data pembayaran. Ada yang statusnya terkonfirmasi, menunggu pembayaran, atau menunggu konfirmasi seperti ini. Jika kita mengklik menunggu konfirmasi, maka akan berubah menjadi terkonfirmasi pembayarannya. Jika sudah selesai semua, maka kita bisa logout dan akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari kelompok 4